Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pila Inalda dari kelas B Business English Communication. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil diskusi saya dan kelompok saya minggu lalu, yaitu persepsi. Jadi saya mulai dari pengertian persepsi. Jadi pengertian dari persepsi adalah kegiatan menyortir, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengintegrasikan dan stimulus yang dibawa oleh organ indera dan kemudian dibawa lalu diolah dalam otak. Stimulus merupakan setiap energi yang menghasilkan suatu respon dalam suatu organ indera. Stimulus bervariasi baik dalam hal tipe ataupun intensitas. Tipe-tipe stimulus yang berbeda mengaktifkan organ indera yang berbeda juga. Misalnya, kita dapat membedakan stimulus cahaya atau mengaktifasi indera penglihatan sehingga kita dapat melihat warna dari sebuah pohon di musim semi maupun di musim dingin. Dalam pengertian lain, di psikologi, persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut ialah penginderaan atau penglihatan, pendengaran, peraba, dan pengecap. Sedangkan alat untuk memahaminya adalah kognisi atau kesadaran. Jika kita membahas persepsi, kita dapat menanyakan apakah seseorang mendengar suatu suara berdering sebagai alarm dan mengidentifikasikan artinya. Karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Definisi lain juga menyebutkan bahwa persepsi adalah membedakan dan memfokuskan perhatian terhadap suatu objek. Selanjutnya, di dalam persepsi, stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu sendiri. Namun, sebagian besar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan, sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu. Tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan. Alat indera menangkap stimuli, lalu stimuli tersebut juga menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Disinilah terjadinya apa yang disebut dengan proses persepsi, yaitu cara kita menginterpretasikan atau mengerti pesan yang telah diproses oleh sistem indrawi kita. Ketika mencium wangi bunga melati, Anda mengalami sensasi. Anda menyadari wewangian tersebut sama dengan parfum jasmin dipakai oleh orang lain. Kesadaran atau interpretasi Anda atas wewangian bunga itulah yang disebut dengan persepsi. Jadi persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi. Dengan melakukan persepsi, manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Jika sensasi adalah proses kerja indera kita, maka persepsi adalah cara kita memproses data indrawi tadi menjadi informasi agar dapat kita artikan. Jadi sensasi juga itu ada keterkaitannya dengan persepsi. Selanjutnya, macam-macam persepsi. Ada dua, yaitu persepsi terhadap lingkungan dan persepsi terhadap manusia. Pertama, persepsi terhadap lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang pengalaman, latar belakang nilai, keyakinan, latar belakang budaya, dan kondisi faktual alat-alat panca indera di mana informasi yang sampai pada orang itu adalah lewat pintu itu. Kedua, persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia atau juga disebut persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami
memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap lingkungannya. Selanjutnya, ada faktor dari persepsi. Pertama, faktor internal, dan kedua, eksternal. Di faktor internal, dapat mempengaruhi persepsi individu, antaranya psikologis, minat, perhatian, kebutuhan, suasana hati, pengalaman, dan ingatan. Di faktor eksternal, diantaranya stimulus atau lingkungan, situasi. Selanjutnya, contoh-contoh persepsi. Agar lebih memahami apa itu persepsi, berikut ini adalah beberapa contoh persepsi yang sering dimiliki oleh manusia. Pertama, rendah diri. Seorang individu dapat merasa rendah diri ketika melihat atau mendengar suatu pesan ataupun tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Kedua, tersembunyi. Dalam ilmu psikologi komunikasi disebutkan bahwa rasa bangga yang dialami seseorang merupakan contoh persepsi. Adapun pengertian lain dari persepsi yaitu menafsirkan stimulus yang telah ada dalam otak. Jadi tujuannya dari mempersepsikan hal apapun, terlebih sesama manusia, tidak sewajarnya jika hanya untuk mencari kekurangan orang lain, melainkan agar dapat saling mengerti keadaan satu sama lain dan tercipta hubungan yang harmonis antar sesama. Oleh karenanya, kita harus tetap menjaga positif feeling terhadap orang lain dan menjaga hal-hal yang dapat meregangkan hubungan. Jangan sampai hanya karena salah persepsi kita terhadap sesuatu yang ada dalam sensasi kita memunculkan suatu masalah. Itu saja